Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustaz Fathur Rahman, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Al-Muhajirin Ibu Hajah Alia, dan yang kami hormati Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara rutin pengajian bulanan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai acara pengajian pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Fathur. Kepada Bapak Ustaz Fathur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladziina astafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahla sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaab syarri wa ta'sir. Anta maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan bersama Ketua Majelis Taklim Wakasari Masjid Al-Muhajirin, yaitu Ibu Hajah Alia, yang mudah-mudahan senantiasa di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ibu Majelis Taklim dari RT 1 sampai 7 ya. Saya semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah husnul khatimah. Amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wasilah daripada Ibu Ketua Majelis Taklim sebagai Menteri Perhubungan, Ibu, saya bisa bersilaturahmi lagi di tempat yang mulia ini bersama para jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semuanya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan ini semua menjadi wasilah kita semuanya husnul khatimah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim bin Al-Qamah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca
salat Ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo gimana? Bu, kata Imam Nawawi dalam kitab Adkar, barang siapa orang yang disebut nama Abu Bakar tadi, tapi dia tidak membaca sholawat, nanti di akhirat bakal dikelompokkan sama orang-orang jahat. Di akhirat itu ada kumpulan khusus orang-orang jahat. Dasirannya matanya loro, mulutnya ada, tapi terkadang hidungnya somek. Nah, ini ciri orang jahat itu di antaranya apabila di masa hidupnya mendengar nama Nabi Muhammad tapi dia tidak membaca sholat. Orangnya nggak ada problem. Dan ketika kita mendengar nama Nabi, segera mungkin kita harus membaca sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terpaksa yang penting. Apa kata Nabi? Man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhirati. Siapapun orang yang berakal, ta'allama baban minal ilmi, belajar satu bab saja, belajar satu masalah saja minal ilmi, belajar babnya atau belajar permasalahan tentang ilmu, yang mana ilmunya ini yantafi'u bihi fi akhirati wa dunya, yang mana ilmu yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Anak pertama lagi. Maka orang yang belajar satu ilmu saja, satu permasalahan ilmu saja, yang mana permasalahan ilmunya ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, maka apa kata Rasul? Allahu khairan lahu min dunya sanati. Maka Allah akan memberikan keistimewaan kalau memang diukur keistimewaannya itu dengan dunia, seusia dunia 7.000 tahun lamanya, yang mana dunia itu malamnya diisi sama orang bertadarus Al-Quran, siangnya diisi sama orang berpuasa, ditimbang dengan pahala orang yang ngaji satu bab ilmu, yang mana bikin manfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, dengan usia bumi 7.000 tahun diisi sama orang soleh, maka jauh lebih mulia orang yang belajar satu bab ini. Maka ini tidak salah. Kita hadir walaupun ngantuk-ngantuk lebih baik daripada usia bumi 7.000 tahun. Walaupun memang bumi itu diisi sama orang soleh, malamnya diisi sama orang yang senantiasa bertadarus Al-Quran, malamnya diisi sama orang yang senantiasa tahajud, malamnya diisi dengan orang-orang yang senantiasa membaca tasbih, tahmid, bermunajat kepada Allah, siangnya diisi sama orang-orang yang berpuasa, ditimbang dengan orang yang belajar ilmu, yang mana ilmunya itu bikin manfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, maka jauh lebih mulia orang belajar ilmu daripada umur dunia 7.000 tahun. Hebat tuh. Makanya jangan tinggalkan ilmu. Ya walaupun memang ngajinya sebulan. Ibu, walaupun memang ngajinya cuma 1 bulan, sekali karena di sana Bu, dan orang-orang saya alhamdulillah kan sudah mau walaupun sebulan bisa ngaji daripada tetangga sebelah. Ya Allah, kadang ngajinya tahunan, ya Bu, ngajinya tahunan setahun sepisan. Dan yang setahun sepisan pun alhamdulillah, saya setahunnya ngaji daripada tetangga sebelah. Oh, belok ngaji. Bu, jangan begitu urusan akhirat, Bu. Ukurnya jangan yang lebih rendah daripada kita kalau urusan akhirat. Kalau urusan dunia itu baru ukurnya sama orang yang jauh lebih rendah daripada kita. Contoh kita alhamdulillah
Begitu kalau urusan dunia, memang kita meliriknya kepada orang yang jauh lebih rendah daripada kita. Tapi kalau urusan akhirat, yang ngajinya 1 bulan, jangan alhamdulillah udah mengaji sebulan benar daripada tetangga sebelah setahun sepisah. Begitu kalau urusan akhirat, tidak. Kalau mengajunya begitu, berarti kita termasuk orang-orang rugi ada berdoa. Seharusnya kita ini Bu, bisa yakin jamaah pada saat itu aja di sini saja 1 bulan sekali. Ya Bu, setiap komplek itu pasti ada ya, setiap RT itu ada. Ini kan gabungan RW. Setiap RT yang ada ini setiap ada rumah sekali, 1 minggu sekali. Iya. Ada. Saya pernah Bu dinasehati sama salah satu seorang Habib, namanya Habib Toha bin Abdurrahman As-Segaf. Boleh Bu? Habib Toha bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau pernah saya undang di salah satu acara Habib Akbar Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kadang Lalu beliau bertanya, itu tuh yang sakit. bikin acara di mana? Padahal saya Bikin acaranya satu BDN-nya. di lapangan. Sempat datang. Di masjid bukan? Bukan. Di lapangan masjid. Di lapangan. Kenapa nggak di rumah? Kenapa di rumah? Semuanya Kenapa harus ada begitu? Kenapa harus adanya di rumah? Begini Ustaz, kalau kita bikin kebaikan itu di masjid, ini yang namanya hotel di dalam masjid, yang namanya kipas di dalam masjid, yang namanya apa-apa yang ada di dalam masjid, semua makhluk-makhluk yang ada di dalam masjid nanti di akhirat tidak akan pernah dihisab sama Allah. Walaupun memang kipas tersebut 24 jam, tidak bakalan dihisab sama Allah. Bu, walaupun memang ini lampu 24 jam, nyolot aja Bu, nyala aja Bu, tidak akan dihisab sama Allah. Beliau dibanding dengan rumah kita nanti, bata yang dibangun buat rumah kita nanti dihisab sama Allah. Itu lampu-lampu sebanyak berapa banyak lampu-lampu yang ada di rumah kita, nanti akan kita pertanggungjawaban dengan Allah. Apa yang kita punya di dalam rumah kita, baik di luar rumah kita, semuanya akan dihisab oleh Allah. Maka ketika kebaikan itu ada di dalam rumah kita, ketika dihisab sama Allah, maka ngomong itu, tembok ngomong, pasir ngomong, badak ngomong, genteng ngomong, lewat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kebaikan ini bukan hanya di masjid, insya Allah nanti di rumah. Ya Bu, ini sebagai apa Bu? Mudah-mudahan rumah kita bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah. Ini Bu, salah satu amanah beliau suruh menyampaikan ke semua majelis taklim manakala saya suruh ajar. Jadi saya sampaikan bukan hanya di majelis taklim ini saja, di beberapa majelis taklim yang saya sudah pernah ngaji ajar Bu, itu sudah saya sampaikan karena ini adalah amanah. Ya, itulah salah satu keistimewaan. Kemudian ada lagi Bu, salah satu keistimewaan orang yang belajar ngaji 1 bab saja, yang mana ilmunya itu bermanfaat bagi kedudukan di dunia maupun di akhirat, maka kedudukannya jauh lebih mulia daripada sosial bumi 7.000 tahun diisi sama orang soleh. Hebat Bu ya. Lebih di sana. Terus hadis berikutnya Ibu diriwayatkan oleh Imam Ibrahim bin Al-Qamah. Ini kenapa saya sebutkan namanya dengan jelas Bu, biar kita ini terbiasa mendengar nama para sahabat. Ada nama artis di sahabat. Bu, saya meyakin zikrul ulama tatanazzalul rahmah. Kita menyebut nama para ulama, apalagi nama sahabat yang kita sebut tatanazzalul rahmah, maka akan turun rahmat. Makanya kalau kita masuk ke rumah guru-guru kita, guru kiai kita tenang, ademnya Bu. Kenapa? Karena yang sering disebut di situ ulama, nama-nama ulama yang sering didengar di rumah itu majelis sholawat dan foto-foto juga yang ada di situ, fotonya para gurunya, para habaib, para ulama. Ya kenapa? Karena itu zikrul ulama tatanazzalu rahmah. Inna ya Allah bi umma tempelannya Bu.
Alena. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada semuanya. Ya, jadi kata Imam Ibrahim bin Al-Qamah, ini seorang sahabat orang Nabi. Namanya siapa, Bu? Imam Ibrahim bin Al-Qamah bin Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sahabat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, biasanya ibu-ibu ngajinya mulai kita tur enak ngobrol nih. Ya Bu. Qala Rasulullah alaihi wasallam. Qiraatul Qur'an a'malul mutaffin. Kata Nabi, orang yang diberi kecukupan oleh Allah, maka caranya adalah memperbanyak baca Quran. Jadi kalau kita alhamdulillah dikasih rezeki lebih sama Allah, usahanya lancar, kita nggak usah pusing. Bagaimana caranya biar usaha kita dijaga sama Allah, maka memperbanyak baca Quran. Kalau kita punya anaknya usahanya lancar, ibu sama anaknya disuruh mengamalkan memperbanyak baca Quran. Ini sekarang banyak yang usahanya lancar, datang ke ustaz minta amalan, datang ke dukun minta dijaga bisa, biar apa? Biar eksis kan. Padahal kata Nabi, kalau pengen eksis, pengen lancar usaha kita, ini memperbanyak baca, jaga. Itu Al-Quran itu yang bisa menjaga rezeki kita. Ya, biar kalau misalkan Bu, kita tahu bahwa per bulannya suami kita ini 5 juta. Bagaimana caranya biar jangan turun dari 5 juta? Bacain Quran. Ya, baca Al-Quran. Hidup di rumah dengan membaca Al-Quran. Biar terus nambah geraknya Bu. Insya Allah Bu, Allah tambah dengan wasilah kita membaca. Itu kata Nabi. Kalau kita pengen rezekinya dicukupkan sama Allah, perbanyak baca Quran. Kalau kita ini syarat rezekinya, berarti kita ini jauh dengan Quran. Ya, ada istilah one day one juice. Satu hari satu juz. Kalau kita bukan one day one juice, satu hari satu ayat. Itu pun biasa. Itu pun baca Qurannya ketika sholat doang. Yang dibaca qul huwallahu ahad. Seminggu sekali. Jadi ibu-ibu untuk dan qul huwallahu ahad masih baca daripada tanggal sebelah Al-Fatihah doang. Kita mau pengen diberikan kecukupan hidupnya, pengen diberikan ketenangan sama Allah, rezekinya melimpah, peruah, nggak mau baca Quran. Al-Quran miftahul arzaq. Al-Quran itu pintu daripada semua rezeki. Ya. Yang keduanya kata Nabi, wassalatu aqalul ajiz. Kalau kita ini lemah hidupnya Bu, maka ada salah satu jalan keluarnya, perbanyak sholat. Sholat inilah yang akan menguatkan kita. Makanya Bu, coba kita lihat. Kalau sudah datang waktu sholat, tidak lihat di situ mana orang kaya, mana orang miskinnya dong. Iya. Benar? Iya. Nah itu. Jadi kalau kita ini ngerasa lemah itu kita Bu, jangan di rumah, tambah diinjak-injak sama tetangga kita. Wes kalau dia apa? Ini ngumah di rumah. Sholat ya, sholat di mana? Masjid. Banyak masalah. Sholat ini ngumah. Masjid. Ya biar apa? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Biar orang tidak mengira bahwa saya ini adalah orang lemah. Dari mana? Taunya di masjid. Siapa yang tahu bahwa kita orang lemah? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa dia punya jabatan? Tidak ada yang tahu. Di mana kita nggak tahu dia punya jabatan? Di masjid. Ya Bu, walaupun kelasnya direktur, Bu, kalau di masjid, ada yang tahu. Mau pakainya pada sama ini. Iya tahu Bu. Ya. Nah, itu Bu. Jadi kalau kita ini di rumah diinjek-injek,
merasa dilemahkan sama orang, berarti tekunkan kita bersih. Sholat, biar apa? Martabat kita diangkat sama Allah. Wasaumu a'malul fuqara. Yang ketiga kata Nabi, di antara amalan orang-orang fakir, mau seperti apa Bu? Puasa. Puasa biar apa? Dajeng berutuh, mana berutuh? Aja unek-unek dengan dumel mah. Terus di antara amalan orang-orang yang dermawan adalah sedekah. Biar apa? Biar dermawannya terus. Ya, biar dermawannya terus dijaga sama Allah. Dengan apa? Dengan sedekah. Walaupun memang dengan kasat mata sedekah itu bisa mengurangi harta kita, tapi Bu, itu salah satu bisa menjaga kedermawanan kita. Terus, kalau kita merasa kaya tapi nggak mau sedekah, suatu saat miskin. Terus, tapi kalau dari awal kita memang sudah kaya, tapi kalau terus-terusan sedekah, walaupun miskin pun tetap maunya sedekah. Berarti kaya ada orang kan? Ya kan? Orang miskin sedekah, dinilai orang kaya apa enggak? Kaya Bu. Makanya kekayaan orang itu akan dijaga dengan sedekah. Kalau kita pengen dinilai sama orang itu termasuk orang dermawan, jaga sedekah. Jangan kita memperlihatkan kemiskinan kita. Jangan kita memperlihatkan ketidakpunyaan kita. Dengan apa? Dengan sedekah. Kata Nabi, semua amalan sudah saya kasih. Ada satu amalan yang mau saya tanyakan sama kamu, kalimat Ibnu Mas'ud. Kamu pengen tahu nggak satu amalan yang dilakukan sama orang-orang yang hebat? Ada amalan yang dilakukan sama orang hebat. Apa itu? Tolabul ilmu. Jadi belajar ilmu, mau hadir di majelis ilmu, itu termasuk amal Allah. Itu termasuk amalan orang hebat. Sebab kita usul khatimah. Jadi kalau amalan baik jangan ditinggal, ya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalaupun kita tidak mampu, tapi jangan tinggalkan seluruhnya. Ambil sedikit, yang penting terus. Ya kayak begini, kalau nggak bisa satu hari ngaji nggak apa-apa, satu minggu saya nggak mampu. Kenapa? Dengan kesibukan saya dan yang lainnya, boleh nggak 1 bulan sekali? Boleh. Ya ini kita hadir di majlis 1 bulan sekali. Alhamdulillah, yang penting jangan ditinggalkan walaupun 1 tahun sekali. Ini jangan kayak tetangga saya. Ya ada bapak-bapak yang curhat istrinya ke saya. Ustaz, saya punya suami, Allah mohon maaf aja. Walaupun sholatnya dekat sama rumah saya nggak pernah ya pergi sholat. Guru sholat mingguan Ustaz, dia sholatnya cuma tahun sekali. Kalau sholat Jumat itu yang sholat bukan orang yang tadi sendalnya. Maksudnya gimana? Sendalnya dipakai sama anak itu. Terus bapaknya berdakwah dengan bapak begitu. Sholat Jumat aja enggak, cuma yang sholat apa? Sendalnya itu dibawa sama anak. Begitu ditawarin kenapa pakai sholat Jumat, itu udah sendal jadi saksi ketika akhirat. Ya Allah orang begitu. Ada yang begitu, ada yang begitu. Orang sekarang di Cirebon juga ada. Ini bukan bisa berdasarkan observasi, memang kenyataannya ada. Kalau puasa Ramadan itu, kalau puasa dimulai hari Senin sampai hari Minggu doang. Minggu berikutnya nggak puasa lagi. Kenapa? Karena puasanya sama dengan hari yang puasa yang kemarin. Nah, minggu yang akan datang kita ketemu lagi di hari yang sama. Hari Senin sudah kemarin, hari Selasa sudah kemarin. Ada puasa Ramadan cuma 1 minggu. Kenapa? Karena kalau puasa berikutnya berarti mengulangi hari kan udah berapa bulan. Ada yang begitu. Gak usah jauh-jauh, bisa bukan ada. Gak usah nyari di mana tempatnya ada. Ya, itu ya. Maka inilah salah satu manfaat kita ngaji. Makanya orang ngaji itu dikasih imbalan sama Allah, utamanya jauh lebih besar dari yang lainnya. Kenapa? Sulit kita. Jangankan kita berbicara masalah ibadah yang berat. Apa ibadah berat itu contohnya? Sholat. Ibadah berat itu sholat itu berat ibadahnya. Orang mau sholat itu harus paham syaratnya, harus paham rukunnya. Kalau nggak paham syarat sholatnya, rukunnya sholat nggak paham, batalnya sholat nggak paham, bubar sholatnya, nggak sah sholatnya. Terus mau main Ustaz, saya nggak paham sama sekali Ustaz. Jamaah nggak? Jamaah.
insya Allah diterima. Kenapa diterima? Mungkin di antara jamaah itu ada satu yang paham sehingga kita ikut masuk ke gerbong. Hebat di jamaah. Wes kita mau orang paham, orang ngaji, sholat kita yang dewe kan. Ala adulukum ala amalil aqol. Dakwah yang Ibnu Mas'ud. Pengen enggak saya beritahu sama ente amalan aqol itu, amalan orang hebat itu. Apa kata Nabi? Qala belajar ilmu. Kenapa? Fa innahu nurul mu'min di dunia wal akhirah. Karena ilmu itu sebagai apa? Cahayanya orang mukmin. Orang jalan di malam hari tanpa ada sinar, nyasar loh. Nyasar. Kita di dunia tanpa dibekali dengan ilmu nyasar. Apa kata Nabi? Orang-orang Wanasari, saya sudah tunggu di sini nih. Saya ada di sini nih. Nah, kita di sini lagi, Bu. Ya enggak? Jalannya saya tunggu di sini nih. Tinggal lurus doang. Kenyataannya gimana? Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Pagi hari ini sebenarnya ada 10 pertanyaan. Kalau semuanya dihabiskan pada pagi hari ini nanti enggak beres dengan menurut saya lagi. Ya Bu, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Semakin semangat untuk terus belajar. Ilmu inilah sebagai cahaya orang mukmin. Ilmulah sebagai penerang orang mukmin. Ilmulah yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirah yang ada yang lain. Maka mudah-mudahan dengan sebabnya kita hadir di ilmu ini menjadi wasilah untuk husnul khatimah dan ilmu inilah yang menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan ilmu inilah yang akan terus membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم يا شافي اشف مرضى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا شافي اشف مرضى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا شافي اشف مرضى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل صحيح يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين.